saya punya media, lu mau nggak ngelola ini? Wah menarik nih gue bilang gitu kan. Kalau ini semua jadi prajurit doang, ini mau dikasih kepercayaan itu kan. Ngelola dia. Setelah Om Den menjelajah wilayah Jawa Timur, itu titik baliknya dia menjajah Jakarta, ibu kota. Kan saya berguru sama ini juga zaman dulu. Ini nggak bener ini. Ini nggak bener. Orang saya lahir aja di dunia baik tahun 2000-an, dia Duluan Om Den. yang ada saya berguru sama bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di podcast Radio Bright Indonesia. Seperti biasa, saya mengundang bintang tamu yang buat saya sangat spesial karena beliau bukan hanya expert, tapi jam terbangnya udah nggak kehitung. Beda dengan tampilan wajah dan pesonanya yang ada di samping saya ini. Nanti kita akan memperdalam siapa dia dan apa dia. Kalau dilihat dari wajah dan usianya, wah jangan disangka masih 35-an lah, gitu ya. 35 ya. Beliau adalah, saya kadang-kadang manggilnya Om. Dan nggak tahu juga ya, yang kenal dia baik itu satu lingkungan, satu unit divisi, satu kantor, itu manggilnya Om. Bukan karena dia Om-Om, tapi karena beliau sangat dikagumi oleh semua orang, yaitu Om Denny Sompi. Terima kasih Mas. Selamat datang Om Denny Sompi di Radio Bright. Terima kasih Mas Budi. Iya, Mas Budi. Om Den dan Siap. senator semuanya. Ini kebahagiaan buat kami ya. Om Den nyempetin waktu di sela-sela kesibukan beliau nih. Betul. Luar biasa loh. Betul. Mas Rijal, Om Den nih apa aja yang Om Den handle ya? Udah mulai masuk listing nih. Banyak pokoknya. Yang pasti untuk radio-radio gitu di Jakarta beliau lah pimpinannya. Terima gitu. kasih. Nah, Mas Budi, Ya. sebelum kita berbicara lebih jauh, Oke. kita persilakan beliau untuk memperkenalkan diri nih. Apa dan siapa beliau sebenarnya? Siap. Berarti Om Denny Sompi. Oke. Terima kasih Mas Rizal, Mas Budi. Waduh, ini suatu kehormatan buat saya untuk bicara ngalor ngidul nih ya. Ngalor ngidul di sini ya. Ya, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Ya, sehingga hari ini saya bisa ada di studio Bright. Bright. Okay. Bright ya. Bright, ya, benar. Selamat siang Brighters. Ya, salam sehat selalu. Selalu. Brighters, kita mau tanya-tanya langsung ke Om Denny. Siapa Om Denny sebenarnya? Om Den? Siapa? Tadi integrasi nih. udah dibuka sama Mas Budi bahwa radio jangankan di Jakarta, di seluruh Indonesia nggak kenal sama Om Denny bisa di Karena Om keponakannya jadinya banyak gitu. Iya. Den, boleh nggak cerita dikit? Lu mengenal dunia radio itu dari kapan, Den? Waduh. Saya langsung ketahuan umurnya Mas Rizal. Enggak, tadi dari skill kok 35 plus 35 plus gitu kan. 35 itu lama di radionya Om. Oh iya, betul. Kurang lebih itu. Tapi saya mulai karir saya justru saya dari AE. Oke. Oh, marketing. Marketing. Oke. Karena suara nggak match ya kalau jadi penyiar. Siap. Iya. Oke. Suaranya kalau zaman dulu masih zamannya film Doraemon, katanya lebih ngetop Doraemon dari saya. Oke. Gitu loh. Jadi saya bermula dari AE, jadi account eksekutif Oke. di Pro FM. Oh, Pro FM Jakarta. Pro FM Jakarta. Saya itu datang mau ngelamar di televisi zaman Antv awal. Kebetulan pada saat di lobi saya ketemu sama kawan dan teman sekolah saya. Itu namanya Mas Patrick Jonathan. Mas Patrick Jonathan. Nah, jadi itu berjasa buat saya karena siap. yang menjebolkan saya Mas untuk Patrick Jonathan, meracuni saya untuk masuk dunia radio itu Mas Patrick Jonathan. Gitu loh. Ya, saya buat Om Patrick. Namanya disebut di sini. Tahun berapa itu, Dan? Itu 93 atau 92 ya. Waduh, 93 92. Udah lahir Mas Budi? Gue waktu itu masih kelas 2 SD.
udah ya sekitar tahun segitu ya. Tapi karena saya kan dari Surabaya, saya itu kan kuliah di Surabaya, sekolah sampai kuliah di Surabaya. Saya hijrah ke sini cari kerja ya. Itu awalnya di situ. Radio Pro FM Jakarta. Radio Pro FM Jakarta sebagai marketing. Mas Patrick waktu itu jadi GM-nya RRI Programa 2 yang mana dikelola oleh Bakri zaman dulu kan. PT Hasmuda. Nah, pada saat itu ada plan untuk buka Radio Pro FM, jaringannya Pro FM. Itu di Surabaya. Jadi saya diterima di sini baru berapa bulan karena saya asalnya dari Surabaya. Saya sama Mas Patrick dilempar sama Mas Patrick ke Surabaya lagi. Aduh, saya bilang pulang kampung ya. Pulang kampung, padahal kan pengen lihat ibu kota, mau dibalikin sana katanya gitu loh. Jadi saya di sana, saya sama Mas Patrick kita bangun yang namanya Radio Pro FM 89,6. Ya kan? Surabaya waktu itu Jawa Timur gubernurnya siapa tuh Om Den? Nah, karena faktor U jadi sudah agak itu ya. Dan nggak terlalu penting juga ya obrolannya. Jadi saya di Surabaya lama ya, 2-3 tahun gitu saya di sana. Kemudian saya ditarik lagi ke Jakarta. Jualan Surabaya tapi berkantor di Jakarta. Nah, setelah situ saya 4 tahun ya saya di Pro FM. Dan itu masih di marketing, client service. Masih di marketing ya, keliling-keliling ya, istirahatnya keliling antara Rasuna Said, Sudirman dan Blok M. Kan ada agensi besar zaman dulu tuh. Salah satu kiblat ya. Jadi kita segitiga itu aja kita kelilingnya ya kan. Seperti itu. Nah, setelah 4 tahun situ saya ketemu sama kawan lama. Yang kawan lama dari Surabaya juga. Nah, itu saya diajak untuk ke Surabaya. Dia mempresentasikan ke saya bahwa saya punya media. Lu mau nggak ngelola ini? Wah, menarik nih gue bilang gitu kan. Kalau ini semua jadi prajurit doang. Ini mau dikasih kepercayaan itu kan. Mengelola. Oke, saya berangkat. Itu namanya Pak Fritz. Pak Fritz ya. Pak Fritz. Nggak apa-apa ya, kita open-open aja ya. Halo Pak Fritz. Jadi saya sama Pak Fritz. Kayaknya gue kenal juga dia Pak Fritz. Orang-orangnya kayaknya kenal semuanya soalnya gitu ya. Sirkelnya sama. Saya dengan Fritz Thanos itu saya ngembangin Radio Makobu di Malang Kota Bunga. Jadi sama juga RRI Programa 2. Kan cuma dikelola oleh swasta. Kebetulan Pak Fritz dan anak putranya Pak Wali Kota Malang lah saat itu ya. Saya ngelola berbekal dengan ilmu saya dari Pro FM dengan Patrick. Kemudian Patrick itu guru saya ya, sama Pak Andi Rustam sama ini ya kan. Andi Rustam. Pak Ken. Ya, saya belajar mengenai struktur radio seperti apa. Orang sales nih belajar struktur radio, bagaimana memanage radio, bagaimana organisasi. Saya ke Malang, saya rubah semua strukturnya si Makobu karena itu swasta ini. Saya buat, ini ada marketing, programnya seperti ini. Ya, struktur kecil lah. Tapi bisa menjalankan organisasi radio seperti apa sih? Luar biasa. Mungkin masih dari air. Langsung ya. Tapi karena jiwa muda dan existingnya ini ya, kita langsung Amlem jalan. Gitu kan. Klien yang kita bawa klien dari Jakarta. Klien saya yang zaman dulu tuh Wendy's, Mas. Mas Wendy's, dia mau buka di Malang, saya ajak masuk di Malang, beriklan lah di Makobu. Karena pengalaman kenal teman-teman agensi Jakarta. Kan kalau zaman dulu itu orang daerah jarang ya. Mohon maaf ya, tapi jarang kenalan sama teman-teman ya. Dari gaulnya kita Jakarta nih, networknya ke Jakarta kita taruh di Malang. Jadi suatu keberuntungan tuh ya. Sebuah keberuntungan. Betul. Gitu loh, sehingga Makobu pada zamannya itu ya cukup bagus lah. Anak sales kan ujung-ujungnya angka ya. Target bro gitu kan. Habis itu tinggal minta ke owner. Gitu. Itu small organization. Itu tahun 92, 4 tahun berarti kan? Itu di Proyek 97 berarti ya? 97 ya. Ya 97 ya di Makobu ya. Di Makobu. Setelah itu
pasti melanglang buana lagi tuh kayaknya. Nah, Karena ada gosip-gosip yang gua ada. lanjut. Iya. saya sama Pak Fritz karena kita sejalan Iya, dan iya. jiwa muda juga zaman itu masih Iya, muda tuh. Masih ya. muda tuh ya tahun situ. Kebetulan kita mengelola juga 9 radio RKPD. Oke. Karena kan kita jalurnya beda ya. Zaman Iya, dulu iya, kan iya. PRSNI dan Iya, iya. non PRSNI, Non-PRSNI, ya benar, kan. benar. Karena saya plat merah, Iya. plat merah dalam tanda kutip. Dimulai dari Pro 2 ya. Dari plat merah Pro 2, juga, kan? jadi ya, saya masuk ke Makobu, plat merah juga. Bagaimana nih kalau kita kelola RKPD? RKPD. By the way, RKPD apa nih, Den? Radio kepemerintahan daerah. Radio, RKPD. Radio Pemerintah daerah ya. Radio pemerintah daerah. komunikasi Kalau Kepemilikan di- kali ya? Hah? Kepemilikan pemerintahan daerah. Kepemilikan ya, iya, betul. RKPD. Sampai lupa oke. ya. Mungkin mirip-mirip Biasanya RSPD gitu ya. nah kalau di Jawa Tengah RSPD. Ya, radio Kalau siaran di Jawa pemerintah Timur daerah. namanya RKPD. RKPD. Gitu kan ya kan. Jadi beda itu ya kan. Iya, iya, iya. Dia di bawah humasnya daripada Pemda kabupaten atau wali kota. Kota Madia. Ya, di mana fungsinya kan hampir sama dengan RRI. Iya. Nah, pada saat itu diswastanisasikan, kita mengelola iklannya. Daerah mana aja tuh Om? Des? 9 Itu saya Nganyui, Nganjuk, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi. Sampang. Oh iya. Oke. Sampang satunya Mojokerto. Tadi Mojokerto udah ya? Mojokerto udah tadi. Udah ya. Satunya saya lupa. Situbondo, Bondowoso. Bondowoso enggak, itu Lumajang. Lumajang ya. Oke, Lumajang Lumajang. ya. Ya 8 atau 9 ya. Itu kita kelola. Beberapa daerah tapal kuda tuh ya berarti. Betul. Karena programnya juga beda, bahasa komunikasinya, ya kan? Oke. Kalau Pasuruan sampai Probolinggo, Lumajang, Sampang, zaman dulu kan zaman lagu India yang ini ya, ya kan? Karena film TV ya gitu ya. Nah kalau Mojokerto, Nganjuk, Ngawi itu beda lagi. Beda lagi. Cara komunikasinya, format programnya juga beda gitu kan. Nah, belum Banyuwangi yang Belambangan. Ada bahasa usingnya. Iya. Nah, jadi unik itu yang saya sampaikan juga ke teman-teman pengiklan di Jakarta. Kalau mau masuk Jawa Timur, cara komunikasinya sepertinya seperti ini. Treatmentnya harus beda. Harus lokal konten ya. Lokal konten. Iya. Itu Supaya sih message-nya mudah diterima. Message-nya ya, mudah sama diterima. Betul. pendengar ya. Betul. Itu setelah Om Den menjelajah wilayah Jawa Timur, itu titik baliknya dia menjajah Jakarta, ibu kota. Dia udah banyak peluru banyak nih ya. Nah, Mas Budi, Iya. saya kan kenal Om Den tuh waktu saya ada di Buying House ya. Oke. Ketika Om Den ada di Jakarta. Oke. Ngobrol, kebetulan saya dapat tugas Oke. keliling wilayah Jawa Timur. Aha. Nah, yang Mas Den sebutkan tadi, Oke. dia menguasai 9 RKP di daerah, ketemulah datanya sama saya. Aduh, jadi gak enak. Aduh. Iya, ketemu sama saya di sana dan saya lihat tuh dokumen-dokumennya karena dikasih tahu nih sama teman radio RKPD. Ini Mas, kita punya dulu apa namanya ahli Aduh. dan segala macam. Siapa namanya? Denny Sompi. Denny Sompi luar biasa gitu. Ternyata luar biasa Bapak ini. Tapi memang berangkat dari sales ya. Biasanya orang-orang sales tuh itu dia. punya bekal yang cukup. Benar, Pastinya. networking untuk marketingnya ya. Betul. Mempelajari karakter dan seterusnya itu kayaknya jadi bekal yang berharga buat Om Den ya. Ya, Mantap. itu jadi bekal yang sangat berharga buat kita ya. Pengalaman dari AE soalnya ya. Ngotak-ngatik, belajar Tapi media. hebat ya. Gitu. Marketing, Iya. kemudian mengelola sebuah radio. Oke. Ya, kan radio itu nggak simpel loh. Oh iya. Ada SDM, ada program, ada bagaimana dia mengkondisikan peralatan dan segala macam. Itu nggak simpel. Yang agak complicated lagi adalah gimana ngejahit komponen tadi tuh. Iya, betul. Itu sebuah kekuatan Om Den. Iya, betul. Ya, kalau zaman dulu itu kan radio kan bisnis kepercayaan ya. Satu karena kita teman-teman dari agensi Jakarta tuh percaya sama saya. Nah, saya nggak menyalahgunakan itu juga. Jadi pertanggungjawaban harus saya pegang. Jadi kalau dulu masang iklan, saya jagain tuh sampai bukti siar. Karena kelemahan
kayaknya dari dulu sampai sekarang ya. Administrasi gitu ya. Ada. Dia udah mulai masuk curhat colongan. Jadi waktu itu kita punya 9 stasiun RKPD itu bersama Kobo. Yang kita fokus juga salah satunya adalah bukti siar. Tertib administrasi. Tertib administrasi. Ya, itu yang membuat zaman itu kita lebih unggul sama teman-teman yang tidak memikirkan itu. Tidak memikirkan itu. Iya, benar, Dan benar. berseberangan dengan organisasi yang ini. Dimana sekarang saya ada di situ juga. Gitu. Organisasi yang mana nanti di segmen berikutnya ya. Nah, Mas Budi ini masih menarik nih. Oke. Kita masih lanjut tentang jam terbangnya Mas Denny di dunia radio. Ini sekarang manggilnya Mas nih tadi. Saya juga kadang suka kaget. Saya masuk ya. Jadi kalau saya di Jakarta yang panggil Om itu sebenarnya adalah waktu saya masuk MRA ya. Kamera, oke. Itu Om Yos. Om Yos. Kok saya dipanggil jadi Om, jadi iya, keponakan. Padahal dia lebih tua dari saya. Ya kan? Habis itu semua panggil Semua Om. Saya ikut. juga bingung. Jadi keponakan saya banyak banget. By the way, kapan masuk ke Jakartanya? 99. 99. Dari ngurus RKPD itu. Dari RKPD habis itu saya dipercaya untuk setup radio Colors. Oke. Surabaya juga ya. Surabaya juga karena saya dengan Fritz kan masih satu tim ya kan. Iya. Kita ngelola setup Colors. Tapi di situ seperti biasa kaki saya kaki kirinya radio, kaki kanannya ngelola yang lain lagi. Saya buka radio buying. Oke. Radio buying, kenapa radio buying? Karena pada saat itu ada larangan bahwa ini quote and quote ya. Kalau beriklan di radio yang plat merah ini, radio yang plat biru ini, plat biru atau plat hitam, itu nggak boleh, nggak akan dapat iklan lagi. Gitu loh. Ya, jadi akhirnya wah ini ladang saya sudah tutup kan, kasihan juga nggak dapat. Tapi pada saat itu saya pegang billing yang lumayan besar. Lumayan besar pada saat itu. Akhirnya billing itu saya pindahkan ke plat hitam. Nah itu saya keliling tuh, makanya itu mungkin ceritanya saya keliling dengan teman-teman berdua keliling Jawa Timur tuh. Ya, ini ada duit nih, tolong bantuin puterin iklan ini dong, iklan ini ya. Mobil masih ini nih Panther ya, zaman Panther ya. Pulang ada pisang, ada ini, pulang nih kan. Tapi pada saat itu kita udah bawa duit tuh, cash langsung gitu kan. Itu dari Ngawi sampai Banyuwangi Mas. Itu belum ada mobile banking sama kartu kredit. Belum ada. Gitu. Dulu masih pakai kaset tuh kalau muter iklan. Bener. Masih suka apa kalau muter gini dulu, cepret, tes cam yang naik gini gitu kan. Ini kalau ada visualnya lucu nih Mas Ilham. Jadi bikin buying house. Buying house. Di sana? Radio buying ya. Radio buying. Kan saya berguru sama ini juga zaman dulu. Ini nggak bener ini. Ini nggak bener. Orang saya lahir aja di dunia buying house itu 2000-an. Dia dulu Om Den. Yang ada saya berguru sama bapak ini. Jadi radio buying itu juga kalau mau nyebutin orang-orangnya juga masih ada semuanya. Masih ada, kecuali almarhum Mas Jeffrey. Saya karena saya datang network, saya perhatikan, oh bisnisnya begini, oh saya harus ke sini. Kan ada advertising juga, kok ada radio buying ya. Nah saya mengenal itu. Ya pada saat saya buka Jawa Timur, di mana saya dilarang itu, jadi saya bisa mengelola. Karena saya lebih paham daerahnya. Ya kan, cara komunikasinya, bagaimana treatment ke pendengarnya seperti apa, radio yang harus kita pilih apa medianya. Nah, situ saya unggul di situ. Mas Jeffrey almarhum itu juga guru saya. Dia yang membesarkan saya dan memperkenalkan saya di dunia radio. Itu Mas Jeffrey. Al-Fatihah untuk Mas Jeffrey. Nih Mas Rijal kelihatan kan dari orang kalau visioner tuh gimana ya kan? Ini Om Den nih kan. Dari hal yang begini dilarang
ada opportunity lain yang dibangun. Lain. Dan saya juga baru dapat informasi sekarang ini bahwa beliau ini adalah pemain buying house ternyata. Iya. Waduh, jadi Bright ini buying house yang baru banget. Baru banget ya. Dan gitu. Nanti selainnya ada pembicaraan masalah sharing nggak? Oh. Nggak tahu ya. Ada daftar owner pickle. Iya. Oke, nah yang seperti saya mention tadi, tahun 2000-an saya mengenal Om Denny di Emera. MRA. Berarti setelah buying house di Surabaya, masuk ke Jakarta atau ada? Nggak, jadi waktu itu kan saya waktu saya di Pro FM, ya, saya itu punya teman dekat, sesama AE. Oke. Ya, jadi sesama AE kemanapun kita berdua. Oh, oke. Jualannya bareng. Mau disebut nggak ini namanya? Boleh. Itu almarhum Haryo Wijanarko. Ya. Jadi dia ngelamar di Hard Rock juga kita berdua aja gini datang ya, lo ngelamar, lo di mana ya? Gue di sini ya. Oke. Gue kayaknya pulang kampung. Nah, gue ke Surabaya pada saat itu, gitu kan. Nah itu pertemanan kita itu walaupun jauh tapi sering komunikasi. Gitu ya. Yang penting kan kita bisnis teman-teman gitu kan. Setuju. Nah kalau saya ke Jakarta, kalau keliling karena dari AE itu sudah berdua terus, kalau kita ke Jakarta pada saat dia di MRA jualan Hard Rock ya pada saat itu kita berdua terus. Nah suatu saat Mbak Mutia nawarin tuh, temen lo tuh yang suka datang sini, yang suka ngerecokin belakang, ajak aja di sini, ngapain lo berdua katanya pergi gitu kan. Nah itu Mbak Mutia Kasim. Kemudian Haryo nanya almarhum, lo mau nggak di sini? Oh boleh, tapi gua bos. Lo kan udah di sana director. Lo mau jadi marketing manager aja oke nggak? Apa sih jabatan? Kalau ada peluang dan itu opportunity yang ini ya, kenapa enggak? Akhirnya kita bergabung di tahun berapa? 2000 ya? 99 akhir ya. 99 akhir ya. Sebelum jadi itu Hard Rock Radio Bali buka. Oktober ya kalau nggak salah tuh saya gabung September Oktober tuh saya berarti nggak lama setelah saya juga gabung di Radionet Grupnya Masima. Berkenalan lah dengan Om Denny ini yang luar biasa. Kan saya mesti datang ke sini. Kan sekarang Mas Budi gitu. Saya masih datang gitu kan. Ini baru cerita pengalaman dari Om saya ini. Aduh. Itu pengalaman ketika dia ada di Jakarta, Surabaya dan menguasai 9 RKPD. Terus akhirnya balik lagi ke Jakarta di Emera Group. Kelanjutannya gimana? Mas Budi, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Oke, balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di podcast Radio Bright Streaming Jakarta. Masih bersama Om Denny. Ceritanya belum tuntas, masih panjang ternyata. Jangan-jangan 3 sesi kita bikin 5 sesi. Ini baru satu perjalanan dari Jakarta Surabaya balik lagi Jakarta. Nah ini yang seru nih, MRA, dan sekarang beliau ada di mana nih? Kita dalamin dulu yang masalah di MRA nih, Mas Budi, silakan. Abden. Siap. Iya, dari perjalanan Jawa Timur kemudian diajak tadi tuh teman dekat ke Jakarta gitu ya, masuk MRA, gimana perjalanan awal itu? Tadi dibuka bahwa dari AE mengorganize radio ya, masuk Jakarta udah langsung dijabatin manajer. Tapi itu sebenarnya downgrade Mas, karena dari pegang wilayah wilayah posisi direksi ya kan, direksi pindah ke sini jadi manajer. Tapi beliau kan low profile, high profit. Manajer kantongnya beda. Saya gabung pertama kali itu di Hard Rock MRA baru punya satu station. Baru Hard Rock aja dan pada saat itu sedang pengembangan ke daerah. Itu adalah Hard Rock. Saya masuk baru 2 bulan, sebulan, tiba-tiba saya ditinggal karena semua tim harus mempersiapkan
Yang di Bali. Yang di itu. Bali. Oke. Saya yang handle. Masih ini nih kan orientasi kan. Ini kalau di radio kan diskon yang normal berapa nih gitu kan. Kalau ini agensi ini treatmentnya gimana gitu kan. Network sudah punya. Tapi kan SOP nggak boleh sembarangan gitu kan, jangan sampai rugi. Jadi saya sempat deg-degan juga nih kan. Oh jangan tinggalin gue dong, ntar gue gawat nih di sini. Salah keputusan belum masuk selesai probation, gue bisa selesai juga nih gitu kan. Abdan, kalau radio Abdan pegang dulu bukannya udah ada SOP flatnya ya? Pokoknya segini aja. 99 itu masih belum. Masih belum. Masih awal setelah dibuat SOP. Tapi kan kita sebagai orang baru harus penyesuaian dulu gitu kan. Ntar pada saat itu ada agensi bilang, gue biasanya diskonnya sekian, kita iyain, kita yang kena gitu kan. Masalahnya di situ gitu kan. Jadi itu yang Mas Budi itu biasanya begitu. Gue dapat diskon segini dulu. Oh ini orang baru nih. Langsung aja gitu kan. Gitu. 99 ya itu. Kemudian 2000 itu singkat katanya sudah ada pengembangan, ada Hard Rock Surabaya, ada Hard Rock Bandung. Oke. Setelah 2000 udah ada 4 kota tuh ya. 2021 kalau salah. 2001. 2001 ya. 2001. Terlalu lama kayaknya. 2021 kita udah COVID kedua. Udah COVID kedua gitu. Jadi saya masuk itu awalnya ya sebagai marketing manager, AE-nya ada 4. Saat itu saya bertanggung jawab kepada Mas Haryo almarhum sebagai GM, kemudian ke Mbak Mutia. Gitu. Iya. Jadi di MRA berapa tahun? MRA lama ya. Kayaknya susah diangkat. MRA saya 15 tahun. 15 tahun. Sangat dalam banget ya katanya ya. Jadi saya mengalami pengembangan hard rock, pengembangan MTV on Sky, kemudian sebelum Trax FM itu ya. Sebelum Trax FM, Cosmopolitan, kemudian iRadio, yang terakhir itu adalah Brava Radio. Dan 15 tahun itu di marketing. 15 tahun saya di marketing. Marketing ya. Marketing. Jadi awalnya saya dari marketing Hard Rock FM Jakarta. Singkat kata berapa tahun kemudian saya diangkat menjadi marketing grup Hard Rock FM Jakarta. Seiring dengan pengembangannya MRA, kemudian saya diangkat menjadi Head of Sales MRA. Jaringan semuanya. Dari all station tuh ya. Ya, jadi semua brand plus 1 MNI. MNI yang baik ya. Ini baru nih, ini perdebatan sama saya nih. Jangan. Terakhir saya di sana sebagai dipercaya sebagai deputy director. Terakhir itu ya. Terakhir. Itu tahun berarti 2014 ya. 2014. What happened after 2014? 2014 ada godaan lain, jadi ingin tahu sesuatu yang baru. Ini kalau ada istilah cowok matre, ini om matre ini. Tergiur godaan itu tadi tuh ya. Tergiur godaan. Saya pindah kapal satu lagi. Gitu. Nah, di mana tuh? Saya di MNC. MNC Network. Jadi ada 4 brand, ada Trijaya, kemudian V-Radio, RDI, Global Radio. Sebentar. Ini agak sedikit nembak-nembak boleh ya Den ya? Bebas. 2014 pindah ke tetangga sebelah, pindah ke kapal sebelah. Itu bukan karena ada teman-teman yang dari sana pindah ke sana, bukan ya? Bukan. Sebenarnya diklarifikasi nih. Jadi sebenarnya sebelum 2014 godaannya sudah ada. Sudah ada offering tuh ya. Sudah ada. Cuma saya bilang, saya kan punya teman, mungkin teman-teman dulu lah. Gitu kan. Jadi dia ahli strategi juga nih Mas Rizal. Pimpinan yang baik tuh kan. Jadi caturnya dimainin dulu, setelah itu pionnya dimajuin. Jadi tim ya kasih peluang buat
tim yang ini Oke. untuk berkembang juga gitu kan. Siap. Tapi Ya, mungkin benar ya Pak Budi ini bagian dari strategi ya. Karena beliau juga kan ada di unit MNI-nya kan. Iya, iya. Jadi ada di sayap kiri sayap kanan. Nanti buat negonya lebih gampang sebenarnya. kalau di MRA handle station, saya ngembangin juga radio-radio daerah. Oh oke. Itu Dalam bentuk gimana? jadi akuisisi radio daerah kan tugasnya ada di saya tuh. Iya, iya, iya. Pada Waktu saat di deput- MNC. waktu di MRA. Oh masih di mana? Jadi pengembangan iRadio Medan, Oh iya. Medan, Bandung udah ada sebetulnya. udah ada Jadi yang saya handle langsung Makassar. itu Makassar. Medan, Makassar, Kalimantan Selatan, Itu Banjarmasin ya? dan Palembang. Oh, oke. Itu saya handle sendiri dari proses awal penemuan station sampai ngebentuk. Wih. Oh, oke. Berarti akuisisi ini ya, apa namanya frekuensi milik orang tuh ya. Betul. Oke. Itu pengalaman kerja dari RKPD tadi 9 Iya, bisa iya. dilebur menjadi suatu kesatuan. Iya, iya. Di swasta berbuat hal yang sama. Tapi itu buat saya sebuah pekerjaan yang menarik dan menjadi kenangan tersendiri. Benar. Kenapa? Karena ada beberapa daerah yang masuk kota itu saya baru pertama kali. Oh, Ah, oke. oke. Contoh Kalimantan Selatan. Oke. Itu saya datang, orang yang saya mau temui saya nggak tahu juga. Benar. Iya, iya. Saya datang, jadi kan ceritanya panjang ya. Wah ada nih peluang sini, adalah seperti biasa ya kan. Ini ada loh info station ini sedang ada begini-begini gitu loh, mau peralihan gitu kan. Kita datang, oke kita terima valid. Pada saat kita datang ke situ, si informan ini nggak ada bos, tidak bisa dihubungi bro. Oke. Iya kan. Terus kita bingung. Iya, mau kemana? Mana ya? Dan saya baru pertama kali saya datang ke Kalimantan Selatan. Oke. Ya kan? Saya sampai bandara pagi. Waduh, kemana ya? Orang dihubungi nggak ada nih. Itu bagian dari strategi juga ya Mas Rijal gitu. Gitu ya. Nanti kalau negosiasi kan dia yang butuh gua nih. Gitu. Singkat katanya, saya bingung. Tapi saya mesti lapor bos. Apa hasilnya kan gitu kan ya. Iya. Akhirnya saya bingung. Saya bilang Banjarmasin ternyata jauh juga ya. Saya pikir kan ini ya. Pesan taksi saya cuma di kepala saya, gimana saya jalan-jalan aja deh. Nah itu ilmu radio buying tuh. Gitu kan. Kita lihat antena-antena mana yang FM. Iya. Datang ke situ kita cuma bilang sambil cari informasi kan, daripada nanti laporannya kosong. Iya. Lapor. Jadi setiap datang ada antena. Mas bentar dong, itu ada radio ya. Oh iya, mana studionya? Sini datang. Pak, dari agensi Pak. Oh ya, sambil nanya. Oh iya, datang. Mapping ya jadinya ya. Jadi mapping. Ujung-ujung terakhir, bagaimana Pak? Tapi cuma 1 hari gitu. Pulang tangan kosong. Lapor pulang dimarahin sama bos. Lu gimana sih lo? Langsung pulang. Nah itu pengalaman yang gak pernah dilupakan. Gitu ya. Luar biasa sih Om Dan ini. MNC juga melakukan hal yang sama kan? Bukan di arah saya. Oh, bukan. Saya sudah masuk, tapi saya belajar dari itu. Oke. Khususnya dalam hal negosiasi. Oke. Siap. Berapa tahun di MNC? Cukup 4 tahun saja. 4 tahun ya. Iya. Itu termasuk waktu yang agak singkat ya untuk perjalanan Om Den ya. Walaupun 4 tahun lama juga Mas Rijal. Kalau buat Mas Budi lama. Kalau buat Om Den 4 tahun, 4 banyak tahun. belajar di MNC, banyak ilmu juga yang saya dapat di sana. Format radionya juga beda dengan beda yang sebelumnya. Kalau sebelumnya banyak lifestyle, kalau di MNC banyak bicara news, ya kan. Jadi sentuhannya harus beda. Dan di MNC ada dangdut. Saya nggak pernah handle dangdut. Oke. Karena multi segmen tadi ya. Multi segmen. Kalau di MRA kan paling ini saya hanya handle iRadio ya. Nah, Mas Rijal, Om Den ini kan dia banyak manage radio-radio daerah juga ya. Betul. Yang di-develop dari nol bahkan gitu. Om Den bisa cerita dikit nggak perbedaan culture orang-orang kerja di Jakarta sama kota besar lain tuh gimana sih gitu? Atau bahkan daerah. Ada nggak yang sifatnya agak ada gap culture gitu? Oke.
saya bicara mengenai kinerja SDM ya. Oke, SDM Jadi ya. gini, buat kita, saya dulu kan saya berangkatnya dari daerah. Oke. Saya dari daerah itu, di daerah tuh saya belajar dari A sampai Z. Oke. Yang saya sampaikan tadi, saya datang, saya develop radio itu, saya bicara dari bagaimana saya mengatur struktur, dan yang paling saya dapat di sana lah, saya menciptakan multitasking. Oke. Saya tidak hanya bicara mengelompokkan sales aja ini, tapi semua orang bisa karena organisasi kecil. Oke. Ya, pada saat saya ditarik ke Jakarta, di sini kan, mohon maaf, sini kan sudah ada bidang-bidangnya ya. Ini sales, ini teknik, ini program, Ada job ini desk-nya. finance, Iya, sudah ada iya. job desk-nya ya. Iya, oke. Keuntungan buat saya pada saat pertama kali saya masuk MRA, saya sudah tahu industri radio, organisasi radio dari paling bawah sampai di atas. Oke. Pada saat saya penunjukan untuk menjadi PIC Hard Rock Surabaya, saya tahu bahwa ini yang nggak benar, ini harus kita perbaiki, ini karena kita sudah belajar dari situ. Punya pengalaman ya. Jadi bagi saya adalah kalau kita di daerah itu kita belajarnya A sampai Z. Kalau kita di Jakarta kita hanya fokus di satu bidang Bisa aja. spesifik, ya. Spesifik. Oke. Tapi dengan bekal itu memperkaya kita sebenarnya. Kalau gitu sih ya. Baik. Itu kan yang ini kan menarik di situ sebenarnya. Iya, oke. Banyak Kejawab hal. Mas Budi? Iya, kejawab. Kejawab ya. Kejawab. 4 tahun MNC. Sekarang ada di mana nih? Sekarang ada di Mari, Mari. Oke. Mahaka Radio Integra. Mahaka Radio Integra. Ada radio apa aja Tom Den? Ada Gen, ada Gen Jack, FM. ada Kiss, ada Moss, ada Mustang, ada Hot. Banyak ya. Ada 6 station. 6 station. Oke. Ada 6 station. Dan Jakarta only ada di daerah juga? Jakarta dan Surabaya. Jakarta dan Surabaya. Ada 7 station, ada 6 brand. Oke. Yang di Surabaya Gen FM itu ya? Yang di Surabaya Gen FM. Oke. Gimana Om Len? Jualan Mari. Sekarang masih jualan juga atau ada di karena dunia marketingnya kan nggak lepas dari dulu Mas Iya. Bud. Iya. Pasti akan gatel tuh ya. Jualan ya pastilah. Pastilah ya. Saya datang Jualan sini is my jualan life. juga nih. Saya kesini kan jualan juga. Tuh, podcast dong, jualan juga nih. Iya. Iya, iya. Tapi siapa yang nggak kenal Gen? Siapa yang nggak kenal? Oh iya. Ya. Iya. Ini salah satu orang yang Ini selalu menjadi top of mind ya pada saat teman-teman agensi advertiser mau spending budget buat beriklan gitu ya. betul. Masih sampai sekarang kan nih Om nih. Gen itu menjadi top of mind. Masih. Masih ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih untuk Gen FM ya. Gen FM ya. Gen FM dan Jak FM. Jak FM ya. Berarti mungkin tadi Om Den menyebutkan nama Mustang, Kiss FM, terus Moss. Moss, Ada Moss dulu sebelumnya belum nama Moss itu apa ya? Ramako. Moss itu Ramako. Oh, Light FM. Ramako Light ya kalau nggak salah ya. Ramako Light Baru Moss. Baru Moss ya. Nah dulu yang saya tahu nih Ramako, Mustang dan Kiss satu grup ya Den ya. Ya, Satu grup kemudian diakuisisi di grup Mari. mari. Dan sekarang perkembangannya udah luar biasa. Itu yang menarik gimana caranya tuh Mas Rio tuh how to manage 7 station menjadi sesuatu semua gitu. Oh, jangankan 7, awalnya 9, kemudian membentuk jaringan. Sebenarnya paling banyak itu Waktu di MRA. secara brand tuh di Oh, di MRA MNC ya? dan di MNC. Iya, Kalau iya. secara program dan itu MRA paling banyak. Kalau di MNC itu kan stationnya pada saat saya masuk itu ada 18 station. Oke. Kalau di MRA 14, di sini 18, tapi jaringannya MNC pada saat itu bisa sampai 35 atau 40. Oh, Iya. iya. Ya itu kan ya pada saat Dia bersinergi dengan radio-radio lain di daerah. Iya, gitu iya. loh. Baik, berarti di sela-sela kita ngobrol nih ada satu sesi yang kita belum ungkap sebenarnya, tapi kita akan lanjutkan di sesi berikutnya setelah Om Denny menerima order berikut ini. Order Brighters. Oke, Brighters, balik lagi bersama saya Rizal Bright dengan Mas Budi Bright pastinya.
setelah closing deal dari Om Denny hari ini di tengah-tengah kita bikin podcast, alhamdulillah. Kita lanjut. Beda ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya setelah Om Denny tersenyum menjawab panggilan telepon. Aduh. Om Den, Siap. transaksi oke? Aman Mas. Jadi balik kantor ada burbu kan sih begitu. Benar. Gitu. Den, kita lanjut nih Den. Siap. Nah, ini ada hal yang menggelitik di saya nih Den, ya kan? Perjalanan Om Denny dari tahun 92 ya, sampai sekarang 2024 ya. Hitung sendiri tahunnya berarti. Usianya langsung. Dan sekarang beliau ada di bersama Mari Group, yaitu Gen, Jack dan teman-temannya. Ya. Di bidang apa? Bukan marketing lagi dong. Kan sekarang anak-anak muda itu sudah lebih canggih-canggih ya. Oke. Saya hanya ini aja lah yang mendorong saja. Ini balik lagi ilmu padi kayaknya nih. Saya tetap di bisnis director saya. Business director, siap. Saya sama Bang Adrian Sarkawi. Siap. Gitu loh. Captainnya tetap Bang Adrian Sarkawi. Gitu. Nah, jadi betapa bangganya Radio Podcast Bright ini bisa mendatangkan seorang Om Denny Sompi. Yeah. Tapi Brighters, satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa beliau walaupun sudah low profile dengan memberikan kesempatan kepada anak muda, tapi beliau tetap concern dengan dunia radio. Nah, beliau ini sekarang ada di PRSSNI. PRSSNI. Agak susah ya. Agak susah nih. Sepertinya kita mesti ganti namanya deh. Tapi apa itu PRSSNI? Beliau yang jelasin nih. Silakan Om Den. Terima kasih Mas Budi. Brighters, jadi tahun 2019 saya karena saya juga mewakili radio dan di kantor kami, saya dipercaya oleh teman-teman radio anggota PRSNI untuk masuk ke pengurusan PRSNI pusat Jakarta. Kalau 2019 sampai 2023 kemarin, 22 saya di bidang organisasi ya. Tapi 2022 sampai dengan saat ini saya di bidangnya saya pindah ke komunikasi dan dana. Komunikasi dan dana. Tapi perlu dijelasin dulu tuh PRSSNI itu apa? PRSNI itu adalah asosiasi radio. Jadi kalau singkatannya kan Persatuan Radio Siaran Swasta Seluruh Indonesia. Oh, oke. Gitu. Jadi PRSNI itu kita membawahi sekitar saat ini ada 568 stasiun di seluruh Indonesia. Sekarang ini saat ini Aceh sampai dengan Maluku. Oke. Begitu. Di bawah wadah PRSNI. Di bawah PRSNI ya. Jadi 568 stasiun ya. di Indonesia. Di Indonesia ya. Ya. Bidang organisasi, kemudian pindah ke bidang komunikasi dan dana. Apa yang di-handle sama Om Den? Kalau di komunikasi saya sekarang adalah lebih ke PRing sih ya. Jadi kita apa sih kegiatan-kegiatan dari PRSNI, apa dari anggota itu kita sampaikan ke anggota kita sendiri maupun ke pengiklan. Nah, jadi kita punya namanya newsletter, bahkan semua sosial media itu kita manage juga di situ. Seperti biasa karena saya latar belakangnya cari duit, ditempelin lah di bidang yang baru ini dalam bidang dana. Seperti itu. Oke, nah Brothers ini perlu kita perdalam nih masalah bagaimana dunia radio mencari dana dan mencari iklan pastinya ya Den ya. Ya kan? Jadi bukan hanya Om Denny yang berkepentingan, kita juga berkepentingan. Dan dunia radio sekarang gimana? Masih oke untuk iklan? Iklan harus
optimis pasti oke ya. Oke. Siap. Walaupun bicara ADEX turun, RADEX-nya turun, ya kan. Tapi kan kalau udah ditanya, saya nggak pernah bilang jelek. Saya selalu bilangnya bagus. Oke. Biar kita tetap semangat gitu kan. Nah, Kalau nggak berarti susah. mungkin gitu. perlu diperjelas nih ADEX dan RADEX. Apa bedanya, Den? ADEX itu adalah advertising expenditure. Expenditure, oke. Kalau itu menyangkut berapa budget iklan di televisi, radio, OH, print, Media lah ya. media. All media. Ya. Kalau RADEX hanya untuk radio. Radio. Untuk radio. Oke. Ya, kalau kita melihat sekarang memang agak turun compare dengan tahun 2003. sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. 2020, 2019 itu saya bilang masih bagus-bagusnya lah ya kan. Tapi pandemi kita jet lag goyang karena turbulence dengan situasi dan keadaan. Sekarang belum begitu baik juga sebenarnya. Tapi semua itu kan tergantung dari kita juga. Tergantung dari kita. Bagaimana kita mencarinya, mengelola medianya kita itu sendiri juga itu penting. Di era terjadi perubahan perilaku daripada baik itu pendengar kita maupun pengiklan kita. Yang kedua teknologinya juga. Gitu kan, perubahan teknologinya bagaimana kita menyikapinya di era digital ini. Ya, yang ketiga kesiapan kitanya sendiri. Secara SDM ya. Secara SDM-nya itu seperti apa. Yang keempat kita yang punya nih, ya kan, kita mau kemana nih gitu, masih percaya begini, mau mengelola radio itu dengan gaya lama, atau kita mau merubah dengan gaya baru. Wah, seperti itu kan ya. Gitu. Menarik ya Om Budi ya. Dalam banget. Menarik. Mengolah radio dengan pola lama atau dengan pola baru. Karena tadi udah disampaikan unsur-unsur teknologi, unsur-unsur SDM, ya kan, lifestyle dan segala macam itu berubah. Kalau masih mengikuti pola lama, apakah masih masih memadai atau menjawab tantangan yang ada sekarang gitu kan? Makanya harus ada tapi ada satu statement tadi menarik buat saya. Yang mana nih? Owner nih mau berkembang atau tidak nih? Mau berinvest atau enggak nih mengikuti pola yang baru gitu? Gimana Mas Budi? Nah, pandangan Mas Budi gimana itu terhadap itu Mas? Iya. Om Den ini kalau ngomong dia pasti berdasar gitu ya, dengan pengalaman beliau dari tahun 92 loh. Iya. Jadi betul. tadi masih banyak senior loh padahal. banyak senior. Tadi Om Den juga gambarin bagaimana contoh misalkan radio owner itu rata-rata kan sebelumnya dari generasi pertama adalah baby boomer ya Om Den ya. Mungkin sekarang dilanjutkan generasi kedua. Rata-rata kedua ketiga bahkan masih Gen X kali ya. Iya benar. Udah ada belum Om Den yang Gen Z? Gen Z gitu. Gen Z belum, tapi kalau millennials kayaknya sudah ada deh. Millennials ya. Millennials ya. Nah, iya. Jadi yang tadi Om Den sampaikan itu benar banget. Bagaimana top of view para business owner nih yang nggak ngelihat investasi itu sebatas sebagai cost ya Om Den. Betul. Jadi memang harus dipikirin bagaimana benar. melakukan selain terobosan ya penyesuaian terhadap situasi, needs-nya ya. Needs-nya seperti itu. Jadi yang perlu kita sadari adalah perubahan perilakunya itu sendiri, khususnya di pendengar. Kita kan sekarang jualannya kan radio ada pendengar, ya kan? Apa yang mendengar itu yang saya tambahin kan Mas Rizal sama Mas Budi kan. Lo radio lo apa? Unique selling point-nya apa? Target lo apa? Itu yang suka ini kan. Yang ini, kita cuma muter lagu ini. Terus pendengarnya kayak gimana? Nah kita bingung juga gitu kan. Jumlah pendengarnya berapa? Ntar dulu, cari data dulu. Nah itu yang harus segera dijawab ya Dan ya. Betul. Sama business owner ya. Benar. Jadi bagaimana dia harus tahu juga perubahan ini. Kalau dulu kan kita cuma ini juga belum banyak Mas Rizal, iya kan? Itu paling cuma TV berapa, gitu kan? Kemudian radio belum yang lainnya, konvensional, semua media konvensional. Tapi di era sekarang ini
media udah begitu banyak. Iya. Bahkan satu orang pun bisa menjadi media. Benar, benar. Sebagai influencer atau Sebagai KOL influencer, tadi. benar. Betul. Jadi sekarang keterpaparan media kita, konsumen atau sebagai ya manusia biasa, keterpaparan kita dengan media informasi itu sudah banyak banget. Saya tadi terima telepon sudah pegang handphone satu kan, kemudian ada laptop udah menunggu ya kan, nunggu ini panggilan apa, Ini order kan, nih, ya order apa kan, udah order katanya tadi gitu kan, ya kan? Informasi udah banyak. Mau berangkat kantor aja kita udah lihat di jalan ada udah gila kita udah sampai kantor udah benar-benar di brainwash. Nah posisi radio di mana dengan begitu banyaknya media itu, gitu sih. Kurang lebih begitu kan ya. Betul. Saya sampai terkesima Mas Budi. Terkesima antara kagum dan was-was. Kagum dengan penjelasan Mas Denny, was-was. Jadi apa yang mesti gue siapin nanti? Tapi Om Den tadi udah secara gamblang menyampaikan ya harapan Om Den nih mungkin sebagai insan radio juga ya Om Den ya yang bertanggung jawab di PDSSNI ya gitu. Jadi at least memang kita semua harus sudah mulai mempersiapkan diri ya. Iya dengan segala sesuatu yang memang harus kita hadapi. Benar. Mau nggak mau suka nggak suka ya Om Den ya. Oke. Benar. Ya kita harus berubah. Pengelolaan radio juga berubah. Ya kita jangan melihat mereknya radio lagi, merek dalam arti radio. Kalau kan sekarang kalau badan survei juga sudah menyebutnya radio udah masuk kategorinya audio ya. Iya, audio. Iya kan, audio kan. Makanya kita harus lihat kepemilikan kita. Kita kan berarti owner media ya kan, berarti kan. Apa yang harus kita sikapi dengan terjadinya perubahan tersebut. Ya kan, kalau dari dulu kita selalu bilang kita harus triple O. Come on, sampai sekarang kita belum triple O yang terakhir belum. On air ya kan, off air, online. Online-nya ini kan berkembangnya udah gila-gilaan. Iya betul. Nah, selalu kita online ini justru kita jadi musuh, kita suka bilang ini musuh kita nih, ini yang mau mematikan kita. Bagaimana nggak kita gandeng dia gitu kan, seperti benar kan ya? Kita harus menggandeng itu. Jadi dalam mengelola radio mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangannya itu, trennya itu sendiri. Baik. Dan menurut gue juga kalau saya belajar pengalaman leader itu mengelola radio itu nggak gampang loh. Iya kan. Saya suka diskusi sama bos saya nih, Bang Ardian Sarkawi. Setelah saya menjalani perjalanan berapa ini, saya bilang mengelola radio itu harus punya passion. Rohnya itu akan tercermin di dalam radionya itu sendiri. Ini filosofis banget. Filosofis banget ya, dalam. Benar ya? Iya benar. Iya kan? Ada teorinya, ada teori. Tapi kalau saya yang ngelola meja ini, saya mau muterin ke kiri ke kanan, yang tahu saya, tapi saya mempelajarinya itu setelah mendapat masukan kiri kanan. Tapi bagaimana menatanya gelas dan tumbler ini, saya sesuai dengan hati nurani saya gitu kan. Radio ini kan agak nyeni. Iya. Benar ya kan? Iya, betul. Nah, mengolah ini tuh yang tidak selamanya begitu gampang. Jadi PR-nya banyak lagi. Jadi jangan cuma minta duit dong. Lantas apa? Iya. Nah itu menarik tuh Mas Riki. Iya. Yang minta duit kan. Karena naluri sebagai om gitu ya. Om bagi duit, kalau sekarang om bagi order. Om Den, kalau sepengetahuan kami nih Om Den ya, di teman-teman agensi advertiser nih terutama, pada saat mereka mau spending itu kan memang yang dilihat based on data. Betul. Nah situasi radio sekarang gimana Om Den? Udah bisa provide itu belum kebutuhannya teman-teman advertiser ini? Let's say misalkan kalau grupnya Om Den sih kayaknya cukup ada gitu ya data gitu ya. Let's say misalkan di jam prime time pagi jam berapa aja sih yang menjadi primadona? Terus reach-nya berapa pendengar dan seterusnya gitu. Itu udah mulai di ini kan? Beberapa memang ya saya open aja ya. Mohon maaf ya, Brighter sama teman-teman radio ya. Tapi kita harus berbicara fakta soalnya kan. Ya dengan adanya perubahan itu mau nggak mau kita harus melakukan perubahan itu. Memang
tidak semuanya. Oke. Tidak semuanya. Belum semuanya ya. Belum semuanya melakukan itu. Padahal itu hal yang Wajib. penting, wajib gitu kan untuk menyampaikan. Karena kan klien sekarang kan sudah data minded ya. Iya. Data minded ya. Betul. Ya dia butuh diyakinkan berapa sih jumlah pendengar. Ya kan. Saya beriklan di sini kira-kira berapa yang Gitu cost per head-nya tadi ya. Cost per head-nya tadi. Gitu sih. Nah masalah triple O tadi Om Den yang belum terjawab sama teman-teman radio itu kan memanfaatkan O ketiga nih. Ya. Online. Ya. Online itu menyangkut ke perkembangan teknologi. Benar. Nah, ada unsur SDM yang nggak siap. Betul. Ada unsur owner yang berhitung cost. Betul. Ya, bagaimana menyambungkan dunia konvensional yang sekarang ke dunia online. Nah, mungkin buat teman-teman radio juga harus disadari bahwa kekuatan radio yang dulu sama kekuatan radio yang sekarang udah beda. Udah beda. Iya. Udah beda. Dulu kita membangun localize itu sebagai suatu kekuatan. Betul. Bahwa kita memiliki pendengar yang spesifik, kemudian juga dia menguasai kapabilitas localize yang tadi Om Den cerita. Jawa Timur nanti begini loh bentuk penyampaiannya, kalau wilayah ini begini loh. Ya karena localize tadi. Betul. Dengan online udah worldwide. Betul. Bukan hanya lokal dan Indonesia, tapi udah dunia kan. Betul. Ya, nah bagaimana menyikapi itu sebagai suatu kekuatan baru ya buat dunia radio ya. Ya kan? Dan itu yang harus dilakukan sama teman-teman, meningkatkan kemampuan SDM. Betul. Ya harus ada investasi baru. Investasi baru. Bagaimana membangun dunia radio kan? Kalau dilihat, apakah dunia radio akan mati Om Den? Dengan perkembangan teknologinya sekarang? What do you think? Selama mengikuti perubahan, radio tidak akan mati. Oh, Oke. betul itu. Benar ya? Sepakat. Betul. Kalau setuju, kita ya? masih mulai yang lama ya tinggal tunggu waktu aja gitu kan. Ya yang tadi Mas Rizal sampaikan gitu kan. Radio ya online itu harus dimaksimalin. Harus dimaksimalkan. Online ini kan bisa, contohnya kan streaming. Ya kan. Bright punya ini nih streaming radio-radio tuh, aplikasi. Cakep. Itu salah satu ini ya kan. Kita harus ada di situ. Ya kan. Saya sih kalau semakin banyak yang mau ambil radio saya secara streaming, kenapa tidak? Kenapa tidak? Menambah jumlah pendengar, reach, promotion saya juga. Bahkan bisa berkolaborasi dengan permintaan tadi data. Itu kan bisa gampang diolah dari teman-teman yang memiliki aplikasi itu ya Dan ya. Betul. Kemudian sosial media. Sosial media sekarang kan menjadi musuhnya teman-teman. Gitu kan. Jangan dijadikan musuh Jangan ya. jadi musuh. Iya. Bagaimana sosial media itu menjadi satu kesatuan mendukung radio itu tersebut. Betul. Benar ya kan ya? Iya. Benar. Dan itu sudah dimulai sama beberapa radio. Oh iya. Ya, saya melihat seperti itu. Memang ada beberapa radio dia mungkin mohon maaf penyiarnya juga dibebasin, tapi akhirnya tidak mengangkat brand radionya juga gitu kan. Padahal itu menjadi satu kesatuan. Nah, ini saya harus mengangkat Radio Bright nih Bu. Ini momen saya nih sekarang. Silakan. Oke. Apa yang dilakukan sama Radio Bright yang bukan radio? Sebenarnya teman-teman radio harus terima kasih gitu ya. Bright itu ngebangun aplikasi yang mencoba memfasilitasi teman-teman radio untuk dikenal banyak orang. Oke. Ya, jadi teman-teman radio silakan berdiskusi sama Bright bagaimana bisa terekspos di luar. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita ada di sini sekarang sama Om Den? Itu juga bagian dari memperkenalkan dunia radio ke ramai di dunia online. Ya, makanya yang dilakukan kita nih bikin studio kecil, bikin podcast, ngangkat personality teman, dan membangun dunia yang ada gitu. Itu Den yang kita lakukan nih. Jadi cakep itu. Nah, jadi jarang-jarang loh Mas, agensi mau mikirin sampai buka juga jalur itu. Bener dong ya kan? Iya. Itu sih. Iya, nah, sebenarnya saya ada maksud dan tujuan Den. Kita men-challenge dari teman-teman radio. Kenapa enggak bikin yang begini-begini? Ya.
Jadikan si penyiar itu sebagai influencer, jadikan penyiar itu sebagai KOL gitu ya. Bahkan radio itu juga bisa jadi agregator. Betul. Iya kan? Betul. Jadi dunia jualannya bukan hanya dunia suara, tapi juga di dunia yang lain. Betul ya, Den? Jadi pola bisnisnya juga sudah berubah. Jangan kita hanya mendapatkan pundi uang itu hanya dari satu jalur, yaitu analog on air radio aja, ya kan? Kita sekarang sudah buka mangkok berikutnya untuk kita cetak lagi, seperti bagaimana di streaming, bagaimana di sosial media, gitu kan? Permintaan klien kan sekarang KOL kan jadi ini, ya kan? Yang tadi disebutin, kalau kita bisa tampil sendiri, bisa jualan sendiri. Nah, sekarang kita radio bagaimana merangkul teman-teman penyiar kita, gitu kan? Untuk yuk kita bangun sama-sama yuk dalam satu tim untuk menjadikan income sendiri juga. Sorry saya potong ya, Dan. Ini sebenarnya ya yang namanya influencer KOL atau agregator itu belajar di dunia radio loh tanpa disadari. Betul. Bocorannya begini. Dulu saya ngikutin bahwa harga spot dan adlib itu berbeda. Betul. Kenapa harga adlib lebih mahal? Karena ada sosok penyiarnya yang menjadi ikon radio itu. Betul. Berarti kan dia tuh influencer di zaman digital sekarang gitu, ya. Apalagi kalau si penyiar itu adalah seorang expertise, dia bisa menjadi KOL gitu kan. Nah, sekarang bagaimana menjadikan si penyiar-penyiar itu yang ada di lingkungan radio menjadi orang yang bisa jualan secara langsung. Setuju ya, Den? Setuju. Jadi kan ya ini makanya jangan hanya fokus di satu pun mangkok saja. Mangkok itu dalam arti income yang kita harus gali. Kita kembangin yang lain lagi dong. Betul. Sehingga radio itu akan hidup. Bisnisnya tetap bergerak ya. Ya memang disadari sih ya, nggak bisa dipungkiri nih situasi sekarang memang belum terlalu pulih ya, sisa-sisa dari pandemi yang lalu. Tapi berharap dengan semangatnya Om Den, terus keseriusan Mas Rijal dan teman-teman buat yuk kita jagain industri kita sama-sama. Ya mudah-mudahan kita tetap bisa bagian dari kegiatan broadcast ya. Radio tidak akan pernah mati. Radio is not dead. Harus tetap maju terus. Jangan khawatir. Ikuti dinamika, tren teknologi dan tren masyarakatnya. Setuju ya, Den? Setuju. Aduh, baru kali ini gue disetujui sama expert. Gak terasa kita udah ngobrol panjang lebar banget nih ya. Sampai kita tahu akhirnya Denny adalah juga aktivis di dunia radio swasta. Berapa jumlahnya? 500 sekian? 568 ya. 500. Mudah-mudahan akan bertambah. Tidak menyusut. Amin. Sebenarnya kalau data radio sekarang total di Indonesia, kalau kemarin kayak saya sama teman-teman Kominfo itu sekarang itu ada sekitar 1.400 sekian. 1.400 di seluruh Indonesia. Swasta only. Ada LPP, pemerintah, LPS kalau kita swasta kan. Nah, jadi kalau LPP ada RRI, ada radio komunitas. Nah, itu beda sendiri. Tapi kalau di PRSNI kita sekitar saat ini adalah 568. Agak berkurang dari ini, kami juga memahami dengan situasi dan keadaan ya, mungkin ya karena pengelolaan dan kembali lagi ke kita lagi sih sebenarnya. Mas Budi, masih ada 2 pertanyaan dari saya. Nanti kita akan closing. Ya, saya serahkan ke Mas Budi. Sebelum closing, 2 pertanyaan ini sebenarnya gampang-gampang susah. Apa tuh? Ini sebenarnya pertama adalah ajang pembuktian. Benar nggak sih Om Denny ini orang radio? Karena kalau orang radio itu biasanya pintar merangkai kata kan. Ini yang saya paling susah sebenarnya. Den, ada game dikit Den. Ya. Bagaimana lu merangkai 3 kata menjadi suatu kalimat apapun, mau bisa panjang bisa pendek, tapi menjadi suatu kalimat yang bisa kita pahami dan kita mengerti. Contoh ya Den ya, contoh misalkan pesawat, ke pasar, perbankan. Nah, bagaimana lu bisa merangkai kata-kata pesawat, pasar dan perbankan itu menjadi suatu cerita atau kalimat yang nyambung. Ya, contohnya misalkan gini. Ini orang program banget nih.
Kalau zamannya Pak Andi suruh lihat kalau lo ke kantor, lo lihat apa yang di jalan, abis itu lo ceritakan tuh. Benar. Nah, berarti ini pembuktian orang radio atau bukan? Buat jualan juga katanya gitu kan. Sebelum ke Bright, lo tadi jalan mana, lihat apa aja sampai di sini gitu. Tapi saya tuh udah tahu Oh, dia. udah tahu dia. Berarti dia udah siap. Udah siap. Berarti kita nggak usah Tapi tidak semudah itu. kita nggak usah pakai tes aja deh. Lu yang mau mulai atau nggak mulai nih, Bos? Silakan Pak Rijal. Silakan. Oke, dan siap ya, Dan? Siap. Siap. Deg-degan. Belum pernah Brighters. Belum pernah. Oke, ada 3 kata dari gue, Dan. Sepatu kulit. Eranya beliau banget nih. Sepatu kulit, Gen Z, dan pasar tradisional. Oke. Sepatu kulit, Gen Z Gen Z, dan pasar tradisional. dan pasar tradisional. Anak Gen Z sekarang, benar ya? Boleh. Benar ya Iya, kan? siap. Gen Z cari sepatu kulit di pasar tradisional, tapi belum dapat. Gitu ya, benar ya? Boleh. Boleh gitu ya. Tapi terlalu mudah kayaknya dia. mudah, Padahal gue bikin susah tuh. Sepatu kulit, Gen Z sama pasar tradisional. Itu menurut saya nggak bisa saya. Teorinya tahu, tapi kalau merangkai sebentar, mendingan suruh jualan aja deh. Ini pertanyaan khusus buat program yang buat penyiar. Buat penyiar. Ya. Buat jadi buat adlib soalnya. Adlib. Buat Tapi kalau orang radio itu biasanya improvisasinya itu cepat, Bud. Makanya tadi dia gabungin aja. Anak Gen Z cari sepatu kulit di pasar tradisional. Dijawabin. Singkat padat tapi benar. kan straight to the point, pulang bawa order. Dan pertanyaan terakhir dari saya, kasih kesan pesan dong. Datang ke studio Radio Bright gimana? Oke, terima kasih Mas Rizal, Mas Budi. Ini luar biasa saya diundang hari ini ya. Maunya jadi tukang jualan malah ditodong masuk. Luar biasa buat Bright. Saya juga baru tahu tadi bahwa ada aplikasi streaming. Menurut saya ya tidak banyak agensi yang sampai mikirin seperti itu ya di era dimana sekarang ini pengiklan itu kan banyak pengen tahu radio ini di mana sih, seperti apa sih, dan teman-teman dari Bright sudah mencoba untuk melakukannya dan memberi contoh yang baik, dan itu sangat positif buat kita sebagai pelaku industri khususnya di media radio ya. Ya apalagi tadi O-nya ya, online ya. Jadi itu luar biasa buat Bright, sukses selalu buat Bright. Ini luar biasa, saya selalu bilang luar biasa karena tadi saya nggak duga sebenarnya kok tiba-tiba kok ada aplikasi itu ya. Tapi membantu kita, membantu saya atau teman-teman radio karena profil kita dan dengerin radionya sudah ada wadahnya, dan ini versi Bright di mana adalah agensi atau radio buying yang bagus. Jadi semoga teman-teman cepat dukung ya buat Bright, dan sukses selalu buat Bright, Mas Rizal, Mas Budi dan teman-teman di Bright. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita udah ada di penghujung obrolan sama Om Denny, Brighters. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol banyak tuh tentang gimana situasi industri radio ya, Om Den sekarang. Closing statement dong dari Om Den. Bagaimana kita sama-sama ngejagain industri yang kita bangun, industri yang sudah lama kita geluti ini tetap eksis. Silakan Om Den. Terima kasih Mas Budi. Brighters tetap semangat, radio itu masih ada, dan radio itu keren. Oke, silakan Mas Rijal. Oke, Brighters, bincang-bincang seru sama Om Den. Om itu adalah panggilan sayang, panggilan kekaguman dari teman-temannya. Jadi bukan karena Om Den lebih tua atau lebih senior, bukan, tapi karena kita kagum. Nggak beda jauh Om Den sama saya, ya selisih 10 tahun lah. 10 tahun. Apalagi sama Mas Budi, selisihnya ya 20-30 tahun. 20-30 tahun. Tapi itu realita nyata bahwa Om Den ini adalah orang yang kita kagumi, orang yang berdedikasi full sama dunia radio. Jadi untuk generasi-generasi berikutnya, jangan
lupa atau cari tahu tentang apa itu radio. Dengarkan dan pasti radio akan menjadi teman yang mengasihkan buat kalian. Saya Rizal Bright dan Saya Budi Bright. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.